Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah lebih kita berdoa dulu ya, agar yang kita pelajari itu bermanfaat untuk umat dan untuk banyak orang. Baru saya persilakan. Amin. Baru tidak pernah selesai. Jadi hari ini kita akan bahas tentang regresi, klasifikasi gitu. Tapi kalau saya baca, maksudnya dalam 3 semester terakhir ketika saya jelaskan klasifikasi, kayaknya kurang afdol kalau nggak diajarin regresi berganda dulu gitu. Soalnya itu kan itu dasar banget untuk di regresi. Di sini udah familiar belum sama regresi berganda? Seharusnya udah ya, PS1 ya. Ada yang belum familiar sama sekali? Saya. Mbak Cut, Saya, Pak. ya, Mbak Cut, Mbak Andi juga regresi berganda ya. Oke, saya lanjutkan dulu slide-nya. Oke, topik hari ini dasar regresi klasifikasi gitu. Tapi saya coba ajarkan dasarnya dulu. Benar-benar dasar dari klasifikasi, yaitu adalah regresi berganda. Gitu. Kita judulnya adalah linear regression dan machine learning. Nah, jadi tentu ya, kalau teman-teman sudah ngerti beberapa konseptual gitu, kalau baca beberapa paper, kalau ngikutin beberapa mata kuliah yang mengenai data analytics atau riset statistik terapan RST gitu. Sebenarnya kalau Anda sudah ngambil RST, di situ sudah seharusnya dijelaskan gitu. Regresi berganda, karena saya ngajar RST juga ada beberapa bab yang mengajar tentang SEM atau structural equation model gitu. SEM itu udah lebih ke multivariat, tapi kalau regresi berganda dia lebih simpel daripada SEM. Gitu ya kalau Anda sudah ngambil mata kuliah RST. Nah, jadi pada intinya kesimpulannya selama 2 semester, 1 semester RST, 1 semester bisnis analitik gitu. Tujuannya hanya untuk ini, 3 hal ini. Yaitu adalah tentang kualitas gitu. Makanya berbicara data, tentu kita harus maintain kualitasnya seperti apa gitu ya. Karena mungkin dari kita berbeda nih backgroundnya. Kita mungkin pekerjaan yang berbeda gitu. Saya 10 tahun kerja sebagai akademisi dan sekarang pindah ke badan riset gitu, ya, inovasi nasional. Jadi lebih mengerjakan penelitian berdasarkan policy. Nah, jadi beberapa hal yang harus kita maintain adalah quality data. Gitu ya. Jadi harus diketahui dulu tentang kualitas data. Yang kedua, ketika Anda menggunakan beberapa pemodelan, mengikuti beberapa model-model dasar, regresi berganda kah, atau analysis cluster kah, gitu, klasifikasi kah, atau sampai deep learning, di sini ada kata kunci yang saya buat, yaitu adalah correct statistical assumption gitu. Mengapa demikian? Karena setiap model itu berbeda asumsinya. Gitu ya. Contohnya kalau ketika harus ada klasifikasi, tentu dia harus balance gitu. Maksudnya ketika mau melabelkan ya iya dan tidak, porsinya harus balance. Misalnya harus 60-40%. Jangan dia timpang. Misalnya iyanya ada 10, tidaknya ada 2. Nah, jadi ketika ada data baru nanti mau dilabelkan kayak gimana? Modelnya bingung gitu. Karena kita melabelkan dia tidak seimbang. Itu asumsi di klasifikasi. Nah, tapi di regresi berganda dia lebih banyak asumsi yang kita penuhi dulu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, tujuannya untuk apa? Yang kedua adalah model production gitu ya. Ketika ada data, kita bikin pemodelannya. Nah, pemodelan inilah yang akan mengcapture informasi apa yang ada di data Anda gitu. Ketika data Anda ada X sama Y, tentu itu bisa digunakan untuk regresi. Tapi kalau antar X ya, nah tentu itu untuk cluster. Nah, itu bedanya. Makanya di sini kata kuncinya adalah model production gitu. Tapi harus Anda hati-hati, mungkin dari beberapa Anda sudah menggunakan beberapa model regresi ya. Kita harus cek asumsinya gitu. Nah, kadang mengecek asumsi itu juga salah satu hal yang rumit karena dia akan memakan waktu yang cukup banyak itu untuk kita selesaikan asumsinya. Oke ya. Sampai sini pertanyaan dulu? Tidak ada? Benar? Oke, kalau tidak saya Ini lanjutkan. Pak, Silakan mau Mas nanya Pak. Hasan. Ini Pak, tadi yang soal yang pertama quality itu tadi kan Bapak bilang kalau misalnya jawaban ya dan tidaknya nggak imbang, itu berarti maksudnya kuesioner gitu Pak. Kalau data Oh, hasil bukan kuesioner Mas. maksudnya Pak. Bukan Mas Cesar. Nanti jelasnya saya jelaskan di klasifikasi ya. Oh ya ya. Ya, Baik, Pak. bentar saya jelaskan teorinya dulu.
Nah, yang ketiga itu nanti ada namanya assumption gitu. Assumption itu untuk apa? Untuk menguji beberapa asumsi yang ada di regresi berganda. Misalnya untuk data berdistribusi normal residualnya gitu ya, multikolonialitas atau korelasi dan linearitas. Nah, itu adalah assumption-nya untuk regresi berganda gitu. Untuk pertanyaan Mas Noval nanti ya di sesi klasifikasi, biar lebih tek-tek gitu loh, sistematika. Jadi biar nggak melompat-melompat dia. Terus di sini tujuannya apa untuk regresi berganda? Tujuannya hanya satu. Jadi kan di sini nanti Anda ada variabel Y. Misalnya ada Y gitu. Ada X1, ada X2, dan seterusnya sampai Xn. Berapa banyak data variabel Anda gitu. Ini variabel independen. Ya. Ini namanya variabel independen. Nah, ini adalah variabel dependen. Gitu. Tujuannya untuk apa? Kita ingin membuat garis regresi berganda seperti ini. Ini namanya garis linear. Nah, jadi ketika nanti dibikin pemodelan ya, nanti akan ada sebuah model. Tujuannya adalah kita ingin bikin regresi ini garisnya untuk memprediksikan data aktual sama data realnya gitu. Nah, jadi adalah ketika bagaimana kita bisa membuat regresi berganda garis regresi linear ini cukup fit dengan data aktual kita. Nah, makanya di sini ada beberapa kata kunci ya. Gitu. Kita punya independen, prediktor, atau X, dan kita perlu variabel Y, atau outcomes. Nah, ketika Anda punya dua variabel Y, misalnya ada Y1, gitu, ada Y2, ada X1, sama X2, X3. Ini nggak bisa dibikin regresi berganda. Tapi ini adalah model struktural itu atau SEM gitu. Karena tujuannya untuk melihat hubungan YX1, YX2 gitu. Y1X2, Y2X2 dan seterusnya. Karena dia ada 2Y di sini. Nah, ketika dia ada 2Y, Anda nggak bisa gunakan regresi berganda. Anda harus gunakan SEM, Structural Equation Model. Itu yang mudahnya. Nah, tujuannya apa? Ini ada model regresinya. Jadi nanti kita punya namanya alpha atau intercept. Kita punya beta. Kita punya Y-nya ini ya. Ini kan data prediksi kita gitu. Kita ada intercept namanya alpha. Kita ada beta sama X1, XI. Nah, ini mengikuti berapa banyak variabel X Anda gitu. Nanti setiap banyak variabel X1 sampai ke Xn. Nah, ini adalah residualnya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah kita ingin melihat hubungan linearnya antara X sama Y gitu. Apakah dia ada hubungan linear gitu. Nah, yang kedua, Y-nya ini harus berisi normal. Jadi kita anggap Y-nya ini ya, ini normal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ada ketika nanti ada data set tambahan, atau misalnya nanti kita ada Y1, misalnya ada X1, X2 gitu. Nah, misalnya sini ada data 10, 20 gitu. Sini ada 30, 40, misalnya ini 25, 35. Nah, ini kan bisa dibikin regresi berganda nih dengan model seperti ini. Nah, tapi ketika nanti ada data prediksi ya, misalnya ada data luar sampel kita, misalnya datanya 40 gitu. Nah, misalnya nanti di sini ada 25 sama 30. Nah, kira-kira Y-nya ini benar 40 apa tidak? Gitu. Ini kan kita bisa prediksikan. Khawatirnya kalau dia tidak bisa diprediksikan, nah berarti dia residualnya nggak normal gitu. Nah, bisa jadi ketika nanti Anda memprediksikan gitu, karena dia tidak normal residualnya, karena dia acak ya. Misalnya data saham itu kan acak fluktuasinya. Atau data curah hujan, data polusi itu kan acak. Nah, jadi ketika ada data tambahan X1 sama X2 di luar data aktual kita prediksikan gitu. Karena nilainya nggak sama dengan aktual. Bisa jadi karena ini dia tidak terpenuhi. Dia tidak berdistribusi normal. Atau yang ketiga kata kuncinya adalah varian atau ragam. Ragam Y-nya, variance of Y at every value of X is the same. Jadi homogennya variannya juga harus kita lihat itu. Tujuannya untuk apa? Homogen varian itu berbicara ketika sequence data. Saya clearkan dulu di sini. Sequence data misalnya 10, 15, 20, misalnya tiba-tiba ada 100. Terus tiba-tiba lengkap 150. Terus tiba-tiba 200. Nah, ini kan ada gap di sini. Ini gapnya 80 kan. Ini gapnya 5. Nah, di sini ini di deret sequence pertama ini nggak ada variance.
Tapi ketika deret ketiga sama keempat, ini ada kenaikan drastis gitu. Misalnya inflasi. Nah, makanya dia terjadi namanya homogeneitas varian tidak terpenuhi. Gitu ya. Itu adalah asumsi yang harus kita penuhi dulu di regresi berganda. Jadi kita lihat dulu sequence deret kita, kira-kira variannya tinggi apa tidak. Asumsinya apa? Ketika itu tidak terpenuhi, tentu residualnya juga gitu. Jadi ketika misalnya ini terjadi inflasi ya, misalnya anggaplah ini nilai apa gitu, misalnya nilai beli atau apa, misalnya dari bulan ketiga ada 20, bulan keempat 100, tiba-tiba bulan ke-7 di sini angkanya jadi 80. Karena mungkin pemerintah mengeluarkan beberapa practical implication gitu. Atau menggunakan beberapa, mungkin menekankan pajak, atau menggunakan beberapa kebijakan moneter lainnya. Jadi dari nilai 200 ini, kemudian stabil menjadi 80. Nah, jadi catatannya adalah ketika menggunakan seperti ini, mungkin regresi berganda agak sulit, agak sukar gitu. Mengapa? Ya karena dia ada gapnya setiap angka-angka ini gitu. Jadi kita harus lihat bahwa setiap variannya adalah homogen. Itu asumsi ketiga. Nah, asumsi keempat adalah observasinya independen. Maksudnya apa? Independennya ini hanya berarti untuk setiap X-nya saja. Misalnya nanti ada X1, X2. Misalnya kita sebutlah X1 itu inflasi. Misalnya X2 ini nilai tukar rupiah, RP, terhadap Korean Won, KRW. Nah, asumsi yang keempat adalah ini harus independen. Jadi kedua variabel ini tidak boleh saling berhubungan gitu. Tidak boleh saling berhubungan. Dia harus independen. X1 dan X2 ini harus independen. Tujuannya apa? Agar kita asumsikan bahwa dua variabel ini tidak bisa berpengaruh satu sama lain. Gitu. Jadi dia harus independen setiap variabel. Jadi itu adalah asumsi dasar dari regresi berganda. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup? Oke, selanjutkan. Nah, ini maksud saya tadi. Jadi kan nanti kan ada model ya. Misalnya modelnya Y sama dengan A plus BX. Tuh, A ini adalah interceptnya. Nah, B ini adalah konstanta setiap X. Tuh, nanti kalau ada X 100, berarti B-nya hanya ada 100 gitu. Jadi B ini mengikuti berapa banyak jumlah X Anda. Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat garis linear seperti ini gini. Nah, maksudnya adalah di sini, maksudnya adalah ini kan garis yang kita anggap nih. Ini kan garis yang ingin kita bikinkan ya. Ini kan garis linear nih, yang tadi A plus BX. A plus BX. Nah, jadi ini garis linear kita. Ini ada data aktualnya gitu, yang tadi saya bikin. Misalnya di sini, anggaplah di sini ada dua variabel ya. Misalnya di sini ada X1, X2 gitu. Misalnya ini 100, observasi pertama. Observasi kedua misalnya 80. Nah, anggaplah di sini ya. Ini data kita pertama, data kita kedua, itu data kita ketiga. Nah, jadi ketika data plot kita ini fitting perfectly dengan garis linear ini, berarti errornya semakin besar apa kecil? Kecil, Pak. Kecil, kenapa? Karena dia masih dia semakin mendekati garis yang ini, Pak, yang garis apa namanya? Oke, tepat ya Mas Rehan. Yang Mas Rehan sampaikan tepat, karena kita ekspektasikan garis ini bisa meng-cover data aktual kita gitu. Karena dia perfect ini. Nanti tiba-tiba kalau ada data tambahan di sini ya, misalnya ada tambahan tuh, ini kan jauh sendiri dari sini. Ini kan berjarak dia namanya. Dia ada jarak gitu. Makanya ketika nanti Y head-nya, ini Y head kita, ini ada data aktual kita, dikurang tuh. Misalnya ini datanya 70, ini tiba-tiba 100. Berarti kan dia besar sendiri. Sisinya sampai 30 gitu. Nah, ini akan menyebabkan datanya itu memberikan akurasi yang rendah gitu. Atau errornya adalah tinggi. Karena semakin jauh jarak gitu ya, semakin jauh jaraknya, maka dia akan memberikan akurasi yang semakin buruk. Jadi tantangan dari regresi berganda adalah bagaimana ketika Anda bisa membuat dengan baik itu linear garis regresinya mengcover data-data Anda. Itu kurang lebihnya. Sebentar, saya clearkan dulu. Ada pertanyaan dulu? Cukup? Bentar ya.
Ini nggak bisa saya anuin mouse-nya. Oke, sudah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan lebih detailnya secara matematiknya gitu. Tadi lebih mudahnya. Nah, jadi yang kita ekspektasikan adalah ini, si model regresi ini. Tujuannya adalah untuk membuat garis berganda. Garis linear. Gini. Ketika tadi data kita aktual, ini kan data-data kita nih. Ya, kalau jauh kayak begini, nah ini yang bikin error jauh ini. Ini berarti dia ada pencilan sendiri. Sementara yang lainnya ini seragam. Ini kan polanya sama ya di sini. Jadi dia bisa memperfectkan hubungan gitu antara dua variabel x sama variabel y-nya tadi. Gitu ya. Jadi ketika Anda mau bikin scatter plot terhadap dependent dan independen, Anda bisa bikin seperti ini gitu. Nah, jadi tujuannya seperti apa? Untuk menghitung nilai akurasinya mudah kok. Ini cuma pengurangan saja. Itu sebentar. Ini agak error komputer saya. Ini cuma pengurangan saja. Nah, ini YE ini adalah data aktual kita gitu. Misalnya datanya nanti 1 sampai 100 perabat observasinya. Nah, kita cari nilai rata-ratanya. Atau di sini ada namanya Y-hat gitu ya. Y-hat kan berarti tambahan. Data 1 sampai data 100 ditambahkan dibagi 100. Jadi kita akan dapat data tambahan. Nanti misalnya data aktual kita, misalnya data pertama 80. Dikurang rata-rata dikuadratkan. Nah, jadi kita bisa menghitung errornya. Mudah kok. Dikuadratkan dan ditambahkan gitu. Nah, jadi hati-hati adalah ketika nilainya tinggi di sini. Itu ada beberapa data yang mungkin harus dihapus outlier-nya. Tapi ada beberapa model gitu. Kalau bicara tentang advanced model di statistik, itu ada model-model intervention. Nah, jadi bisa digunakan bagaimana ketika dia ada data yang outlier-nya banyak gitu ya. Karena beberapa model tuh sensitif dia terhadap outlier. Jadi Anda bisa bijak memilih mana model yang cocok untuk kebutuhan Anda. Nah, kemudian di sini ada namanya korelasi. Ada yang tahu dulu korelasi itu tujuan untuk apa? Di RST ini udah dibahas kan korelasi? Mas Rehan, silakan. Siapa tuh? Oh, silakan. Untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X ke Y-nya. Seperti negatif atau positifnya gitu. Oke, benar ya. Itu ada arah hubungan gitu, bukan hubungan. Jadi kalau melihat hubungan dari gunakan korelasi nggak terlalu bijak. Tapi kita lebih bijaknya menggunakan kata-kata arah hubungan. Itu hubungannya akan ke arah negatif ataupun positif. Nah, maka nilainya akan bunyi dari -1 sampai ke 1. Gitu. Cari dengan nyari nilai covariance XY gitu. Itulah kurang lebihnya. Nah, ini beberapa gambar yang gitu. Jadi kalau dia pola seperti ini ya, ini kan garis regresi linear kita. Ini kan data aktual kita. Kalau di-fitkan gitu, decrease seperti ini, dia menurun, itu yang menuju kuadran keempat, nah berarti dia nilainya adalah korelasi negatif 1. Perfect gitu. Perfect negatif. Maksudnya apa kalau dia perfect negatif? Korelasinya negatif, Pak. Misalkan semakin tinggi X-nya berarti Y-nya semakin menurun. Oke, benar ya. Dia hubungannya keterbalikan gitu. Kalau yang satu naik, yang satu turun. Yang satu turun dan satu naik. Itu hubungannya kalau dia negatif. Contohnya apa? Misalnya semakin tinggi nilai suku bunga, maka semakin rendah juga pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap kredit perusahaan gitu kan. Oke, suku bunga sama kredit ya. Ya kurang lebihnya begitu hubungannya gitu kalau Anda cek. Yang kedua di sini ada namanya korelasi positif gitu. Jadi di sini adalah ketika dia +1, dia berarti perfect, satu naik gitu. Kalau dia turun berarti turun bersamaan. Tuh. Di sini ada juga kira-kira korelasinya yang dia sekitar 0,3. Itu dia nggak hubungannya nggak kuat-kuat banget dan nggak dekat-dekat banget. Contohnya apa yang sering banyak digunakan? Ketika nanti Anda milih topik tesis nih,
gitu ya. Padahal kan kita ada sense nih, ini pasti hubungannya nggak bakal kuat. Contohnya apa kira-kira? Mbak Sania bisa bantu jawab? Masih mikir, Pak. Masih mikir, nggak apa. Yang lain? Mbak Andi? Kira-kira apa ya di dalam teori ekonomi atau di manajemen gitu? Belum ada ide, Pak. Belum ada ide. Yang lain? Mungkin dalam pekerjaannya? Mas Novar? Tadi kurang paham pertanyaannya, Pak. Oh, gini. Ini kan ada korelasi positif 1 sama positif apa namanya 0,3 gitu. Nah, kan berarti 0,3 ini kan kadang disampaikan bahwa korelasinya tuh rendah. Nah, kira-kira variabel apa tuh? Yang salah satu contohnya aja. Yang dimiliki asumsinya demikian. Banyak itu di beberapa teori-teori SDM ya. Kalau mereka lihatin indeks kepuasan pekerjaan itu. Kira-kira apa ya? Oke, salah satu contohnya ya, yang saya baca mungkin beberapa papernya adalah yang membandingkan antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan gitu. Apakah benar gaji banyak orang bahagia? Kan enggak juga gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu yang mungkin ya secara sense kita sudah tahu gitu. Kira-kira kalau teorinya gini, bagaimana hubungannya ya gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda membuat tesis atau tulisan gitu, jadi sebelum Anda redefining variables, paling enggak Anda harus ada sense inisiatifnya. Kira-kira kalau gini antisipasinya bagaimana ya gitu. Begitu ya kurang lebihnya. Untuk interpretasi di korelasi lemah 0,3. Nah, ini yang tadi dibilang arah hubungannya gitu. Agar kita bisa lihat hubungannya itu sama-sama menguntungkan satu sama lain, sama-sama tinggi, atau dia sama-sama rendah. Jadi kalau dia sama seperti ini, berarti dia hubungannya kuat positif. Kalau turun seperti ini, berarti dia kuat negatif gitu. Karena dia dekat. Tapi dia kalau berongga atau dia berjarak seperti ini, nah baik kita sampaikan bahwa dia adalah hubungannya rendah atau hubungannya lemah. Nah kalau seperti ini nggak ada hubungannya, itu no relationship, gitu. Kalau dia nggak ada hubungannya, apakah dia ada korelasi? Gimana secara filosofinya? Misalnya ada tapi kecil banget, Pak. Iya, betul. Ada tapi mungkin kecil ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa hal yang ketika nanti ada angka 0,1 atau 0,2, nah jangan serta-merta langsung klaim kalau dia nggak ada hubungannya. Gitu. Mungkin ada, tapi mungkin hubungannya nggak parsial gitu. Nggak dua arah gitu. Jadi nanti ada beberapa sebenarnya breakdown teknik korelasi gitu. Ini mungkin kalau teman-teman aktuaria ya. Ini ada aktuaria nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, di aktuaria itu ada beberapa turunan-turunan korelasi kayak kopula gitu. Nah, itu mereka biasanya untuk melihat bagaimana hubungan kausalitasnya gitu. Ada uji Granger test gitu. Jadi itu mungkin beberapa berguna ketika Anda tertarik terjun ke dunia aktuaris atau ke financial risk gitu. Jadi dia mengukur risiko keuangan itu ada beberapa tambahannya selain dari korelasi. Itu ya. Nah, ini rumusnya, skip aja nanti Anda bisa detail ya bacanya. Nah, kita masuk ke eksekusi di regresi berganda gitu. Ini ada 4 hal stepnya yang harus Anda miserkan gitu. Yang pertama adalah Anda cek teorinya. Mengapa teori ini penting untuk sebagai initiate step? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa di sini saya bikin tahapan awalnya udah teori? Karena mungkin untuk tahu kerangka penelitiannya ya, Pak. Salah satunya itu Mbak Andi, terima kasih. Yang lain? Kira-kira kenapa? Teori. Biar bisa tahu hipotesisnya, Pak. Betul sekali. Kita harus dari awal menginisiat hipotesisnya seperti apa. Gitu ya.
Nah, jadi kita lihat teorinya bagaimana, cari variabelnya, kita redefining hipotesisnya. Kira-kira hipotesis awal kita gitu, kira-kira memenuhi apa tidak? Apa kita harus memenuhi hipotesis alternatif atau H1-nya? Nanti dari awal adalah hipotesis gitu, atau teorinya. Yang kedua adalah assumption. Nah, assumption ini banyak gitu ya. Ini kadang agak yang melelahkan gitu kalau gunakan traditional methods. Kita harus uji t-test dulu. Ada yang tahu t-test ini untuk apa? Di RST. Untuk uji signifikansi parsial, Pak. Tepat sekali, signifikansi parsial. Terima kasih Mbak Widatul. Uji F untuk? Ayo uji F untuk apa? Jangan ragu, nggak bakal saya marahin kok. Sama mungkin Pak, tapi secara simultan. Betul sekali, secara simultan untuk goodness of fit. Gitu ya. Berarti nilai RST-nya bagus nih Mbak Widatul. Jadi di sini ada 3 step ya, assumption gitu. Asumsinya apa aja? Regresi berganda ada yang tahu? Tadi saya singgung satu. Distribusinya normal, Pak. Apanya yang normal? Distribusi datanya normal, Pak. Apanya normal? Datanya yakin? Data harus normal? Enggak kok, data itu nggak harus normal. Apa yang normal? Tadi saya singgung loh di gambar. Kita ada model Y, alpha, terus ada beta, dan ada epsilon tuh. E-nya. E-nya itu apa? Nggak ada error, Pak. Apa? Nggak ada error mungkin. Iya, errornya harus distribusi normal ya. Jadi kita maintain itu adalah residualnya, bukan datanya. Datanya mau distribusi apa itu informasi, kita nggak bisa merubah informasi itu. Itu yang benar ya. Tapi ketika Anda gunakan regresi berganda, Anda harus yakinkan bahwa errornya itu adalah berdistribusi normal. Jadi, karena tadi contohnya, ketika ada contohnya tadi, misalnya dia ada inflasi, misalnya naik minyak goreng itu dari 15.000 sampai 20.000, kan berarti dia nggak normal ya. Berarti kan nilai variansnya tinggi. Nah, jadi kalau yang seperti itu tuh sukar dibikin regresi berganda gitu. Karena sequence directnya dia nggak normal ketika dibikinkan untuk S2-nya. Ya, data nggak normal nggak masalah. Kita bisa berangkat dari data. Distribusinya banyak kok kalau Anda mau belajarin. Nah, ini ada uji T-nya gitu ya. Ada hipotesisnya adalah H0, beta 1 sama dengan 0 linear relationship gitu. H1-nya ternyata adalah beta 1 not equals to 0. Atau linear relationship does exist. Nah, ini ada beberapa pengujian secara mata ya, tapi nanti ada beberapa pengujian formalnya gitu. Nah, misalnya kalau gambar seperti ini, dia berarti linear gitu. Residualnya yang linear gitu, bukan datanya. Gitu. Jadi kita anggap bahwa residualnya dia linear. Linear seperti ini, contohnya gitu. Nanti gimana ketika dia tidak linear gitu. Jadi itu kita anggap residualnya. Nah, jadi kalau seperti ini dibikin scatter plot ya, residualnya dibandingkan dengan Y-nya, berarti kalau dia seperti ini, berarti dia tidak konstan gitu. Karena dia mungkin berpola dia. Mungkin dia berpola musiman, kayak data hujan gitu. Atau misalnya data, apa lagi yang kira-kiranya musiman? Yang Anda ketahui, selain hujan gitu. Selain ombak. Panen. Panen salah satunya Mbak Novita, terima kasih. Yang lain? Data penjualan, Pak. Kalau kenapa penjualan musiman? Berarti marketingnya nggak bagus nih. Masa bisa musiman penjualannya? Misalnya kalau ketika musim kemarau, penjualan es krim lebih banyak. Musim kemarau penjualan es krim lebih banyak. Nggak juga kok. Saya musim dingin makan es krim. Lebih enak lagi. Mungkin penjualan kambing, Pak. Tepat sekali. Salah satunya adalah penjualan kurban ya. Itu nanti kalau Anda gunakan data-data Google Trend, sebenarnya saya mau ngasih itu di time series nanti. Nah, ketika kita pakai Google Trend, nanti ada kata-kata lembu atau kambing. Jadi ketika lihat ya, misalnya dibandingkan antara Indonesia sama Malaysia, nah tentu nanti bakal dia muncul spesifik ketika dia Idul Adha. Itu salah satu contohnya. Bagus. Knowledge manajemennya udah bagus di kelas ini. Oke, selanjutkan. Nah, ini ada residual yang nggak independen. Nanti Anda bisa lihat lah gambarnya ya. Nah, ini ada contohnya. Recall example CD model. Modul. Ntar saya buka Word-nya.
Ini ada modul ya. Ini Anda berbahagialah ketika saya berbaik hati bikin modul seperti ini. Ini ada data mentah, ada teorinya, dan ada panduannya. Saya hapus dulu. Ini ada case studies yang mudah ya. Analisis total pendapatan bersih keluarga. Kita ada satu variabel Y, pendapatan bersih keluarga, yang dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, gaji kepala keluarga, kekayaan keluarga, dan tabungan keluarga. Nah, jadi kita ingin lihat nih, kira-kira pendapatan bersih keluarga itu mempengaruhi apa enggak terhadap jumlah anggota keluarga. Ada yang bisa bantu redefine hipotesisnya dari variabel ini apa kira-kira yang kita bisa ukur? Apa hipotesisnya yang pertama? Ini Pak, pendapatan bersih keluarga berpengaruh lurus dengan jumlah anggota keluarga, gaji kepala keluarga, kekayaan keluarga, dan tabungan keluarga dengan udah sampai situ. Dan belum semua ya, makasih ya Mas. Nah itu adalah hipotesisnya ya. Jadi kita ngeliat bagaimana pengaruhnya gitu antara si variabel pendapatan bersih keluarga terhadap semua variabel ini gitu. Secara sense, kira-kira mana ya yang berpengaruh dan tidak berpengaruh? Ini yang udah berumah tangga nih, saya masih jomblo. Silakan Mas Yudhistira. Kira-kira pengalaman? Belum Pak, belum juga. Gaji kepala keluarga Pak, sama kekayaan gaji kepala keluarga aja sih. Soalnya kan total pendapatan, bukan harta ya. Jadi gaji kepala keluarga. Oke, gaji kepala keluarga. Ada di hadis ya, banyak anak banyak rezeki. Nah kita kan mungkin bisa breakdown nih, kira-kira berlaku nggak di data ini? Kira-kira gimana pendapatnya Mas Nopar? Sepertinya kurang berlaku, Pak. Sepertinya kurang berlaku. Benar nggak Mbak Cut kira-kira? Kayaknya benar. Soalnya kalau pasien saya dengan kehamilan kesekian gitu, hamilan ke-7, ke-8, biasanya yang datang tuh dengan tingkat ekonomi sulit. Oh, benar sekali ya. Makanya di dalam SDGs itu ekonomi ada nama ekonomi miskin ekstrim. Salah satunya adalah ketika dia banyak anak, pendapatan di bawah 15.000. Jadi itu juga harus diperhitungkan tuh. Oke, kita lanjutkan. Ini dibaca aja, saya sudah bikin. Ini tujuannya. Tujuannya pertama adalah untuk mengetahui apakah variabel jumlah anggota keluarga, gaji kepala keluarga, kekayaan keluarga, dan tabungan keluarga mempunyai pengaruh signifikan. Tuh, maka dari awal kita nggak boleh egois gitu, langsung bilang dia ada positif atau dia ada negatif. Tuh, kita harus netral dari awal. Nah, kita statekan bahwa apakah mempunyai pengaruh. Gitu. Kenapa ini penting? Karena negatif itu nggak selamanya jelek. Gitu ya. Positif nggak selamanya baik. Contohnya apa? Contohnya ketika Anda mau bikin sebuah policy ya gitu. Policy-nya adalah untuk menurunkan nilai-nilai ekonomi yang lainnya gitu. Nah, jadi ketika dia bermakna negatif kan itu yang kita anggap gitu, itu kita inginkan gitu. Jadi dari awal kita nggak boleh menstetkan bahwa dia ada dulu nih pengaruh negatif atau positif gitu. Nah, kita harus labelkan bahwa cukup aja pengaruh. Gitu ya. Yang kedua, untuk mengetahui asumsi apa saja harus dipenuhi. Nah, ini untuk latihan ya. Tapi kalau ini Anda nggak boleh nulis di tesis ya. Anda nggak boleh nulis yang ini di tesis. Ini hanya untuk penulisan praktikum aja gitu. Nah, ini datanya. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 variabel. Ada total pendapatan, Y-nya, ada jumlah anggota keluarga, ada pendapatan kepala keluarga, kekayaan keluarga, dan tabungan keluarga. Gitu. Kita lihat secara gambar dulu ya, secara mata dulu dari tabel ini. Di sini kita lihat, di sini ada data yang mungkin dia akan ada layar nih, 30,61. Misalnya ini dalam satuan puluhan ribu dolar ya, misalnya dia ada 4 anak, pendapatannya 27, kekayaannya 51. Tabungan keluarganya 4,12. Jadi kalau data kayak gini berarti dia agak-agak heterogen ya. Dia ada yang banyak anak, dia pendapatan sedikit, atau dia ada banyak pendapatan, keluarganya juga nggak banyak banget. Gitu, kita lihat. Sama seperti yang lainnya. Ini ada 4 anak gitu, gapnya cukup tinggi nih.
Yang satu 10, 14, yang tadi ada 30, ada 4 keluarga. Ini datanya. Nah, tahapan pertama, kita bikin model regresi bergandanya. Gitu. Berarti di sana tadi ada 5X ya. 5 apa 4? Saya ragu. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4X. Nah, maka di sini ada yang ada beta 4 sampai X4. Nah, jadi beta ini mengikuti berapa banyak X Anda. Itu. Ini teorinya, nanti bisa dibaca, skip aja. Nah, hipotesis yang pertama adalah kita menggunakan tadi uji signifikansi. Ini ada hipotesisnya. H0 adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Itu berarti dia tidak ada hubungan gitu. H1-nya berarti terdapat beta J yang tidak sama dengan 0. Berarti ada paling nggak satu variabel yang dia berpengaruh. Tuh, statistik ujinya apa? Nah, Anda bisa gunakan nanti uji F untuk pengujian goodness of fit dan uji T untuk signifikansi parameter. Nah, jadi Anda bisa melihat F tabel atau T tabel bandingkan dengan nilai aktualnya gitu. Atau mudahnya biasanya digunakan nilai P value. Gitu ya. Ini untuk uji T-nya. Nanti ada uji R square gitu ya untuk melihat bagaimana pengaruh atau proporsinya. Jadi R square ini bernilai dari 0 sampai 1. Dan kita bisa menguji residualnya gitu. Yang pertama adalah residualnya berdistribusi normal, terus ada linearitas gitu. Bisa melihat secara gambar atau nanti saya ajarkan gunakan beberapa uji formalnya. Ada Dewey-Watson, ada Ramsey, atau ada namanya Lagrange multiplier itu untuk uji formalnya. Ada uji homoskedastisitas itu. Lagi Gletser, uji Park, sama uji White. Atau kita bisa lihat dengan scatter plot. Gitu, kalau Anda pikir ini ribet. Yang keempat ada multicollinearitas. Nah, kita bisa gunakan dengan nilai VIF gitu, atau variance impression factor. Yang kelima bisa kita gunakan dengan nilai non autokorelasi. Nah, kita bisa gunakan nilai DW test, Lagrange multiplier dan juga uji Q. Banyak sebenarnya yang uji-ujinya. Jadi ya, ini datanya. Ini ada outputnya. Bentar saya buka R. Oh, ini text mining. Kita saya hapus dulu. Regresi. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Benar. Nanya. Silakan Mas Nopar. Itu tadi berarti kita uji atas semua variabel ya. Apa betul. gabungan itu X1, X2. Kita perlu uji juga nggak? Misalnya Y terhadap X1, Nggak perlu. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, nggak perlu ya? Secara uji formal nggak perlu. Itu untuk melihat hubungannya aja. Itu ya, ini cuma ada 13 baris. Cuma ada 13 baris. Kita runningkan. Ini library-nya adalah library Excel. Nah, ini tujuannya untuk memanggil data Excel Anda gitu. Ada di mana foldernya. Dipanggil, panggil. Ternyata sudah saya pindahkan datanya ya. Oke. Masih ada nggak? Bisa import deh. Ini datanya ya. Datanya, ini ada chat. Oh ya. Datanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada total pendapatan, jumlah anggota keluarga, pendapatan kepala keluarga, kekayaan keluarga, dan tabungan keluarga. Nah, kita running. Ini misalnya datanya adalah elemen fit. Tuh, saya runningkan. Nah, jadi ini harus ditulis seperti ini ya. Jadi ketika Anda memanggil variabel, misalnya nih, ini kan ada satu data nih. Datanya kan namanya data. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Ketika Anda mau manggil variabel, Anda harus pakai dolar itu. Misalnya data, dolar, nah misalnya jumlah anggota keluarga. Nah, yang muncul ini aja. Ya, jadi kalau misalnya saya ingin settingkan datanya itu adalah total pendapatan sebagai Y-nya, misalnya total pendapatan. Nah, ini adalah Y saya gitu. Jadi saya labelkan dia adalah data, tanda dolar,
gitu. Dengan total pendapatan, ini adalah Y-nya. Nah, ini ada simbol gitu. Simbol garis tak hingga, titik koma. Nah, ini namanya adalah saya menggunakan semua variabel. Itu ya. Jadi saya menggunakan semua variabel di sini gitu. Maka saya gunakan di sini simbol garis apa namanya ini? Garis gelombang ini, titik sama koma. Gitu. Jadi udah dianggap bahwa elemen fit ini sudah mengcover informasi yang ada di regresi. Gitu. Makanya ketika Anda panggil dia elemen fit gitu, di sini ada koefisiennya. Ada intercept. Gitu ya. Ini adalah alfanya gitu. Y sama dengan alfa plus beta X itu. Berarti beta yang satunya adalah 0,87 X1, 0,86 X2, 0,03 X3, dan dikurang 0,12 X4. Jadi berarti kita ada informasi koefisien di sini. Nah, jadi kalau untuk manggil ANOVA-nya, pakai plot adalah summary element fit. Ya, nah kita panggil. Nah, ini ada output-nya. Kira-kira dari sini informasi apa yang kita dapatkan? Ayo apa? Ini ada residual, ini ada koefisien, ini ada significance code gitu. Ada R square, ada F statistik. Kira-kira gimana interpretasinya? Ini Pak, kalau dari estimated standar yang jumlah anggota keluarga berarti dia berhubungan terbalik. Jadi kalau misalnya semakin banyak anggota keluarga itu mempengaruhi ke apa namanya? Ke total kekayaan total pendapatan keluarga. Jadi semakin banyak anggota keluarga pendapatan bersihnya itu semakin kecil gitu Pak. Kurang lebih. Salah satunya itu, makasih Mas Raffi. Yang lainnya? Kira-kira gimana? Mbak Evi Juvita? Oke, Mbak Nadia Anissa? Iya Pak, saya masih agak bingung sih Pak. Bingung di mananya? Di cara bacanya sih Pak. Oke. Mbak Firana Alfira? Iya Pak, sama. Saya juga masih agak bingung. Saya Nadia. Mbak Wirdatul? Kira-kira gimana interpretasinya, Mbak? Mungkin saya mau nyoba yang estimate-nya kekayaan keluarga ya, Pak. Silakan. Jadi itu kekayaan keluarga kan estimate-nya positif, terus pendapatan keluarga juga positif. Jadi mungkin korelasinya positif. Jadi setiap ada kekayaan keluarga yang bertambah, berarti pendapatan keluarganya juga bertambah sebesar 0,03 gitu ya, Pak. Oke, itu cara lengkapnya ya. Jadi apabila ada satu kenaikan di variabelnya gitu, berarti dia akan naik secara konstan sebesar 0,86 gitu. Berarti kalau nanti mungkin jumlah anggota keluarga kan berarti dia dalam bentuk count ya, 1, 2, 3, 4. Mungkin kan ada anak yang nilainya 0,8. Kalau saya dalam puluhan ribu ya, itu beda cerita. Nah, jadi mungkin dalam satu anak ketika lahir dan dia akan mengurangkan pendapatannya mungkin sekitar $87 gitu. Itu teorinya di data ini gitu. Itu kan lebihnya. Nah, di sini ada beberapa pengujiannya. Ada uji T sama uji F. Kira-kira di sini mana yang signifikan, mana yang nggak signifikan? Mas Deva, gimana? Yang jumlah anggota keluarga dan pendapatan kepala keluarga itu signifikan. Kenapa? Dari mana lihatnya? Itu ada significance code. Itu maksudnya apa? Mungkin itu dari p-value-nya ya. Jadi betul, dari p-value-nya ya. Nilai p-value-nya dibandingkan dengan nilai taraf signifikansi di RST. Pasti pada dimension kan? Itu dengan simbol apa? Ayo yang tesnya mau pakai SEM nih. Kan Bintang dasar apa? Bintang 3, bintang 2 itu bukan Pak. Ya, itu namanya apa? Kan namanya taraf signifikansi itu. Ya, kan Pak. bisa dibandingkan. Pak. Apa?
Result of significance alpha. Betul, alpha ya. Siapa tuh yang jawab tuh? Mas Rehan sama siapa? Hana, Pak. Oke, makasih ya. Ini kita bandingkan dengan nilai alpha. Kira-kira gimana cara milih alpha? Dasar pemilihannya untuk apa? Kapan gunakan nilainya dalam berapa? Berarti 2 pertanyaan tadi ya. Nilai alpha itu dalam rentangnya berapa? Kapan bijaknya milih alpha? Ayo yang tesis yang mau pakai SEM nih, ini ketemu saya. Ayo, gimana? Ada yang mau jawab dulu? Mas Enggar? Buat rentangnya tuh ada Tanya. yang 90, 95, sama 99, Pak. Berapa? Rentangnya tuh ada yang 90, 95, sama 99. 90, 95, sama 99. Kapan milih 90, kapan milih 95, kapan milih 99? Pada kondisi apa? Kalau misalnya kondisinya, kalau misalnya tingkat kepercayaannya rendah, mungkin bisa 90. Kalau misalnya ini paling tinggi 99. Betul. Pada kondisi apa? Kapan kita perlu gunakan 90%? Kapan kita gunakan 90%? Kapan kita gunakan 95%? Bisa dilihat dari penelitian sebelumnya mungkin. Yang pertama, yang kedua? Atau judgement dari kitanya sendiri gitu. Nah, dasarnya dari mana, Mbak Hana? Kebutuhan akurasi, Pak. Ya, itu ketiga akurasi. Betul. Nah, tapi kan kita perlu apa? Untuk menjustifikasi itu gitu. Kita kan perlu apa nih? Apa yang kita perlukan? Ada yang mau tuh jawab enggak? Kapan gunakan 90%, kapan gunakan 95%, kapan gunakan 99%? Mbak Catherine, mau bantu jawab? Oke, Mbak Catherine enggak ada. Mas Cahyo Suryo mungkin? Oke, Mas Cahyo enggak ada. Mbak Nabila? Belum tahu juga sih, Pak. Belum tahu. Oke, jadi begini. Pemilihan alfa itu tergantung kebutuhan kita gitu ya. Biasanya rumpun-rumpun kesehatan gitu, atau rumpun-rumpun farmasi, kedokteran, misalnya mereka gunakan 99%. Kenapa? Karena dia mentoleransi gagalnya mereka atau salahnya mereka ada 1%. Gitu. Misalnya nanti industri farmasi bikin obat gitu ya, dicobalah misalnya ke tikus, ransum, atau dicobalah ke beberapa instrumen lainnya gitu. Kalau semakin besar alfanya, itu ya, khawatirnya adalah dia mungkin akan memperlebar banyak yang gagal. Jadi kan bahaya. Nah, biasanya rumpun-rumpun ilmu-ilmu sosial masyarakat itu gunakan 90%. Mengapa nggak 99%? Kenapa 90%? Karena kalau ilmu sosial tidak bisa akurat sekali gitu, Pak. Akurat. Kenapa nggak bisa akurat sekali? Mungkin ada faktor lain, Pak. Faktor lain, betul Mbak Hana. Yang lain? Mungkin karena pengujiannya mungkin nggak terlalu signifikan ya, palingan pakai 90%. Itu gini Pak, mungkin ya kayak misalnya kan kalau ilmu sosial cuma mau menilai persepsi orang doang, ketimbang ya ilmu alam ya, misalnya keputusan untuk obat, tapi ya keputusannya itu harus benar-benar karena menyangkut umat, kalau salah bisa berakibat fatal. Masya Allah, ya kurang lebih begitu ya. Tapi secara ilmiahnya begini, khawatirnya adalah ketika ilmu sosial itu kan spend waktunya panjang, waktu sama uangnya gitu. Biasanya mereka mau pakai teori grounded teori. Apa kalau grounded teori di RST? Ingat nggak? Itu untuk apa? Untuk bikin teori baru, Pak. Bikin teori baru, tepat sekali. Nah, jadi kita ingin misalnya beberapa peneliti ya, mereka ingin membuktikan teori baru. Mereka pergilah ke pelosok gitu, mereka carilah data sampling gitu ya. Itu kan udah spend banyak waktu, udah spend banyak uang gitu. Khawatirnya adalah ketika sempit sekali alfanya, itu membuat variabelnya nggak signifikan. Itu padahal kan dalam statistik itu ya kita bisa berbohong dengan statistik itu. Jadi kan ada beberapa konseptual filosofinya di statistik. Jadi pada intinya adalah milih alfa itu sesuai kebutuhan kita. Gitu ya.
Nah, jadi itu yang benarnya untuk pengujian data science. Jadi balik lagi ke sini, kita ada 2 variabel yang signifikan, yaitu adalah anggota keluarga sama pendapatan keluarga. Ini kita ada 2 yang lain nggak signifikan gini. Kekayaan keluarga dan juga tabungan keluarga. Pertanyaannya adalah, ketika intercept-nya dia nggak signifikan, apakah perlu kita hapus? Gimana tiba-tiba nanti nih Anda bikin tesis tuh, atau nanti ada pekerjaan kantor gitu ya, disuruhlah bikin regresi sama tim marketingnya gitu. Kira-kira intercept-nya nggak signifikan, gimana? Apa yang akan Anda kerjakan? Langsung ke Bali healing itu stres, aduh nggak signifikan kan, nggak mungkin kan ya. Gimana? Apa yang bisa Anda kerjakan kira-kira? Ya nggak apa-apa, intercept nggak signifikan itu nggak masalah, tetap harus dimasukkan ke dalam model. Jadi yang perlu kita measure-kan yang utama adalah ini harus signifikan apa tidak gitu. Kalau nggak signifikan harus kita hapus variabel dependennya. Tapi kalau intercept nggak signifikan, dia tetap harus dimasukkan ke dalam model. Gitu ya. Itu catatannya. Nanti Anda bisa lihat di sini. Ini ada beberapa output-nya ya. Ini jam berapa sih? Wah, udah 1 jam ya. Masih ada 2 topik lagi. Ini ada output-nya gitu. Ada model summary, ada R-square, ANOVA. Nah, di sini ada interpretasinya di bawah. Nanti Anda bisa baca ya lebih detail lagi. Nah, misalnya ini saya bulatkan. Ini angkanya berapa? Nah, ini ada penjelasannya. Misalnya nilainya apa, berarti dia akan berdampak seperti apa gitu ya. Nah, sampai ini adalah model akhirnya gitu. Model akhir, dan ini ada beberapa pengujian secara visual, gambar. Berarti kalau ini berarti dia normal gitu. Kalau yang ini berarti dia linear. Gitu ya. Nanti ini bisa dibaca, ada 32 halaman. Outputnya dapat dari mana Mas Rezi? Ya dari sini. Cuma dari 13 13 gambar ini. Ini tinggal di running aja kok. Tinggal di running, ini di running. Nanti muncul semua nilai-nilainya. Gitu ya. Tadi ini pertanyaan siapa yang mau bikin scatterplot ya? Saya lupa. Ini contoh Mas Novar. Oh, Mas Novar ya. Ini kan contoh scatterplot Mas Novar. Ini ada codingnya. Nanti bisa diganti label space-nya gitu. Nah, misalnya nanti diganti, ini ada X-nya apa gitu. Misalnya saya ngeliat bagaimana hubungannya data tabungan keluarga terhadap pendapatan gitu. Nah, poin ini untuk bikin scatterplot-nya. Tuh nanti kalau mau dibikin gambarnya nanti bisa dibikin label skalanya gitu. Atau label dari color kontur namanya. Tapi karena di data saya ini dia nggak ada label namanya. Ini kan cuma dalam bentuk numerik ya. Atau pendapatan, jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, kekayaan atau tahun. Tapi mungkin kalau di data tambahan Anda di sebelah kiri mungkin ya, nanti ada misal nama gitu. Misal Pak Ijo, Agus atau apa. Nanti bisa dilabelkan nanti. Misalnya yang pertama ini kan dia data 6. Misalnya di sini nanti Agus. Misalnya yang kedua Pak Ijo gitu. Yang ketiga apa? Nanti Anda bisa labelkan, mudah kok. Tinggal diganti aja color ini digantikan ke data yang di sebelah kiri. Gitu ya. Ini saya skip dulu, saya pindah ke kedua adalah klasifikasi. Salah satu cabang di data science adalah klasifikasi. Tujuannya untuk apa? Klasifikasi tujuannya adalah untuk memisahkan kelas gitu ya. Misalnya di computer vision. Misalnya ada banyak kumpulan gambar itu. Misalnya ada foto-foto saya, nanti machine learning pengen belajar. Terus ada foto-foto Syed Saddiq. Gimana itu nanti dikomparisingkan. Yang ketiga ada foto-foto AHY gitu. Di sini kalau ada tiga klasifikasi ini berarti dia dinamakan multi klasifikasi. Karena dia ada 3 kelas gitu. Nanti kan Anda ada pelajari ya beberapa paper dia ada cuma binary klasifikasi dalam bentuk biner atau cuma dual klasifikasi gitu. Nah, biasanya klasifikasi itu banyaknya hanya sampai 5. Mengapa kira-kira secara filosofi? Kenapa nggak 10 klasifikasi? Misalnya mau bikin kelas nih tentang klasifikasi gitu. Kebanyakan kelas kenapa? Kekurangan kelas juga kenapa? Mungkin kalau ininya semakin banyak, Pak, kriteria dalam klasifikasinya perbedaannya jadi lebih
besar gitu, persamaannya nggak signifikan kalau klasifikasi kecil. Betul tadi yang Mbak Lisra bilang ya. Yang kita harus perhatikan adalah kompleksitas gitu. Karena semakin banyak kelas, nanti mungkin semakin terjadi namanya nggak balance. Jadi kita pengen balance nih. Jadi ketika nanti akan ada analisis seperti ini ya. Sebentar. Nah, misalnya diasumsikan gambar computer vision gitu. Misal seperti ini ya. Ini misalnya ada 50 gambar foto saya, 50 gambar yang lain. Nah, berarti kan ada 150 gambar. Nah, jadi kita inginkan semua label itu balance itu. Tujuannya adalah ketika nanti ada foto baru, misalnya nanti dipampang nih foto Mas Deva di sini. Seharusnya machine learning itu belajar kalau itu bukan saya, bukan Mas AHY, bukan Mas Syadik gitu. Kalau itu adalah Mas Deva. Gitu ya kurang lebihnya. Nah, misalnya kalau seperti ini, kalau Anda lihat, Anda zoom in ya. Nah, di sini modelnya masih salah. Itu misalnya nih foto AHY, ini masih ngiranya saya 1% gitu. Berarti mungkin ada satu foto atau beberapa foto yang muka saya mirip dengan beliau. Ya. Sama demikian dengan muka saya yang ini. Nah, ini ada sekitar 79% gitu. Nah, misalnya dari 100 foto ya, berarti ada 79 foto yang mungkin muka saya mirip dengan beliau. Nah, jadi tadi yang Mbak Lisra bilang kan ya, itu adalah kompleksitas. Jadi khawatirnya adalah ketika Anda buat klasifikasi, dia nggak balance itu. Seharusnya dia berjumlah 50 untuk setiap ukuran kelasnya, tapi misalnya satu kelas dia ada 100. Satu kelas ada 2. Nah, jadi ketika ada data baru, ya dia bingung modelnya untuk merekognisi itu. Kira-kira mana nih si muka yang benar itu. Nah, itu adalah untuk klasifikasi secara teknisnya ya. Nah, oke, kita jeda dulu 5 menit sambil Anda buka Jamboard-nya ini ya. Saya ingin lihat kira-kira apa penerapan lainnya di klasifikasi yang Anda tahu. Sebentar, saya buka kolom chat. Tulis nama ya, ini sekalian untuk absen. Silakan buka kolom Jamboard itu yang ada di chat. Coba Anda bikin. Kira-kira penerapan apa lainnya di klasifikasi. Yuk, saya sambil tunggu. Ini saya ingin lihat dulu kira-kira gunanya nanti ini untuk apa gitu ketika Anda implementasikan. Ini dibikin di sini. Ini kan ada sticky note nih. Nah, nanti tinggal dibikin saya apa itu ya. Ini jangan dipindah-pindahin. Yang di sini nih, yang di note ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan Mbak Nadia. Jadi kayak tadi misalkan klasifikasi itu kan dia dibagi misalkan menjadi AHY atau jadi apa gitu ya Pak. Itu tuh sebenarnya harus kita tentukan dulu apa gimana ya Pak? Betul, kita harus labelkan dari awal dulu. Misalnya satu variabel ini masuknya ke kelas yang mana gitu. Variabelnya masuk ke kelas mana. Nanti saya ajarkan caranya. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Ditulis dulu ya, kira-kira apa yang bisa Anda kerjakan di klasifikasi. Contoh penerapannya. Klasifikasi ras anjing. Ya. Yang di ujung sini ini jangan dipindahin ya. Anda bisa klik sticky note nih yang di sini. Ini saya pindahin. Nah. Ayo, ada 3 menit lagi nih. Mau saya ditulis, Mas. Capek. Ini udah ada sticky note. Kasar. Anjing kan binatang. Kasar dari mana? Enggak kasar lah. Klasifikasi data penduduk provinsi. Maksudnya gimana nih Mbak Nadia? Kayak misalnya klasifikasi per gender gitu kali ya Pak. Apanya mau diklasifikasikan gender kan udah itu 1 dan 0. Laki-laki perempuan, nggak ada kan gender yang dibilang apa namanya? Bukan gender, sorry. Umur. Umur. Usia gitu. Usia, oke. Salah satunya benar. Oh, sorry loh, saya nggak seksis ya. Itu kan yang ada di teori aja gitu. Nah, kalau jenis kelaminnya 2, laki-laki dan perempuan. Lagi di sini ya, klasifikasi range pendapatan. Ini siapa yang nulis nih, rank pendapatan?
Apa yang mau diklasifikasikan? Saya coba tadi bikin Pak, apa namanya? Jadi kalau seandainya kita udah dapat apa namanya pendapatan per orangnya itu bisa kita klasifikasikan gitu Pak. Maksudnya mulai dari yang terkecil sampai yang terendah istilahnya. Oh, kategori mungkin ya, kategori kayak miskin Kategori ya. gitu ya. Oke, makasih. Siapa lagi nih? Klasifikasi jenis pengangguran. Emang ada pengangguran apa aja buat diklasifikasikan? Siapa yang nulis nih? Ya Pak, izin menjawab. Sepemahaman saya, klasifikasi pengangguran itu ada yang pengangguran terbuka, habis itu ada yang pengangguran siklis, Pak, dan pengangguran musiman. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Tingkat pendidikan, kerjaan. Apalagi yang sekiranya ada, yang anti mainstream itu loh. Ini kan boring sekali ini yang kayak begini. Ditulis dulu ya, sebentar saya tinggal 2 menit dulu ambil air. Sudah? Ini ada biologis ini ya. Siapa yang nulis nih? Klasifikasi biologis pantai. Apa Kopaskah dari Google? Ya enggak Pak, memang kan ada klasifikasi dari tanaman. Iya Mbak, benar. Itu salah satu cabang di biologi ya. Tapi saya agak bingung aja itu. Anak manajemen kepikiran untuk itu. Kecuali Mbak pernah ngambil mata kuliah bioinformatics. Apalagi di sini yang ada genre film. Klasifikasi orang jelek. Siapa yang merasa good looking di sini? Oke. Selanjutkan ya. Ini ada beberapa contoh klasifikasi ya. Datanya itu banyak banget di Kaggle. Kalau Anda mau coba itu. Mungkin bocoran UTS, mungkin saya bakal ngambil data-data di Kaggle buat Anda coba untuk uji klasifikasinya. Nah, yang pertama ada untuk personalized customer service gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ya mungkin kalau Anda lihat di beberapa platform, saya nggak nyebut platformnya karena nggak di endorse buat saya gitu ya. Nah, nanti misalnya kategori, kan ada data Anda ya. Ada data Anda, lokasi, umurnya, pekerjaannya ketika Anda isi aplikasi itu. Nah, jadi misalnya dari Anda sekian banyak menggunakan aplikasi itu, frekuensinya misalnya 10 kali memesan tiket gitu. Nanti itu udah kebentuk data per user sebenarnya. Nanti ada kecenderungan, oh si A ini lebih sering ke Bali nih gitu. Oh si B ini lebih sering ke Jogja nih, atau oh C ini lebih sering ke Malang nih. Jadi kan setiap jenis lokasi itu kan punya potensi daerah masing-masing ya. Gitu. Nah, itu bisa kita klasifikasikan. Misalnya di Bali, berarti akan ada tipe-tipe user yang begini yang sering datang ke sana gitu. Nah, makanya yang pertama kita bisa bikin tentang personalized customer service untuk di beberapa platform penerbangan gitu. Nah, yang kedua, ini udah dikerjakan banyak hal di beberapa startup. Yang kedua adalah hiring the right people. Gitu ya. Mereka biasanya untuk menseleksi udah gunakan beberapa metode deep learning atau machine learning gitu. Nah, nanti misalnya ngambil data API di LinkedIn ya. Biasanya saya banyak bantu di situ. Misalnya ngambil data API di LinkedIn, itu ada breakdown profile nanti. Gitu. Misalnya nanti akan ada kecenderungan Anda suka nge-like si user siapa gitu. Atau postingan apa yang sering Anda upload. Itu akan terbentuk lagi mapping per user. Itu untuk advance-nya ya. Gitu. Yang ketiga di sini ada namanya automated finance. Nah, biasanya untuk melihat atau mengklasifikasikan kira-kira ada credit fraud direction apa tidak gitu. Kira-kira ada transaksi yang melanggar apa tidak. Nah, kita bisa deteksi itu menggunakan klasifikasi. Gitu ya.
Itu adalah beberapa penerapannya. Tapi di dalamnya dasarnya adalah ini ada beberapa metode yang bisa Anda gunakan gitu. Nanti mungkin Anda menggunakan beberapa teknik klasifikasi ya. Anda bisa googling. Saya nanti coba jelaskan satu aja secara filosofi, secara matematik, spesial untuk SVM. Tapi nanti ada beberapa teknik lainnya, ada KNN, ada random forest, ada boosting, naive Bayes. Nanti Anda bisa explore sendiri ya. Gitu. Nah, jadi di sini ada kurang lebih ada 6 metode klasifikasi yang sangat dasar. Jadi ketika Anda mau ngambil course lain, entah nanti di startup lain kan mereka menyedia tuh untuk pelatihan data science. Boleh kalau Anda mau belajar lebih detail. Atau Anda mau belajar mandiri juga nggak masalah. Nah, di sini ada 6 metode yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah logistic regression. Bedanya logistic regression sama berganda apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada kata-kata kunci. Siapa tuh? Silakan. Sebut nama dong kalau mau jawab. Saya Farel, Pak Mas Rezi. Silakan Mas Farel. Kalau regresi logistik mungkin dia antar variable dependent sama independennya itu yang variable independen satu, dependennya satu, ya. Tapi kalau regresi berganda itu variable yang independennya 2 atau lebih, yaitu aja. Yang lain? Lain adakah? Coba jawab, Pak. Silakan, Mas Cesar. Mungkin kalau logistik itu variabel cuman 2 aja, cuman X-nya, cuman X-nya itu bisa diklasifikasikan gitu, Pak. Ada beberapa klasifikasinya gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi bedanya adalah nilainya aja. Itu ya. Jadi X-nya itu mau sampai 100, mau sampai tak hingga pun nggak ambil peduli. Tapi yang kita pedulikan adalah ukuran Y-nya. Nah, dia makan klasifikasikan adalah nilainya itu ada nilai kelas gitu. Misalnya Y-nya 1, 2, 3. Atau Y-nya adalah 0 dan 1. Itu berarti dia kelas ya. Nah, kalau seperti itu untuk klasifikasi. Tapi kalau dia dalam bentuk kontinu, misalnya 100, 200, 300, 400, sampai 1.000.000, itu bisa bikin regresi berganda. Karena Y-nya adalah benda kontinu. Itu bedanya ya, regresi sama klasifikasi gitu. Nah, ini ya beberapa metodenya, ada logistik, decision tree, random forest, SVM, KNS, dan juga naive Bayes. Nah, ini ada beberapa pengujiannya ya. Pengujiannya nanti ada namanya composition matrix itu untuk melihat perbedaan kelas yang salah diprediksi. Yang kedua adalah di sini ada cheat sheet-nya, nanti Anda bisa pelajari itu. Bagaimana untuk menguji klasifikasi. Kita bisa gunakan precision, kita bisa gunakan F1 score, specificity, fails atau rate-nya, accuracy, recall, sensitivity, dan juga sampai true value-nya. Gitu ya. Nah, di sini ada catatannya. Catatannya adalah kata kuncinya adalah possible solution gitu. Yang pertama data replication. Jadi kita ingin mereplicate kira-kira bagaimana data yang labelnya mungkin tidak baik ketika dia keliru ya gitu. Yang kedua di sini mungkin susah ketika datanya sintetik. Kalau nanti ini data-data gambar untuk diklasifikasikan mungkin akan ada gitu, agak susah gitu. Nah, jadi hati-hati ketika kita gunakan klasifikasi. Gimana penerapannya? Penerapannya adalah bentar. Ini salah satu paling banyak ya untuk diklasifikasikan. Nah, jadi pertanyaan siapa ya tadi saya lupa. Klasifikasi itu kira-kira gimana untuk melabelkannya gitu. Nah, kita harus bikin sendiri. Jadi itu kelemahan klasifikasi. Jadi bagaimana kita bisa mengkelaskannya dengan tepat. Nah, ini contohnya paling banyak digunakan dasar klasifikasi gitu untuk beginner. Nah, jadi ini ada 3 kelas gambar. 3 kelas bunga. Nah, ini ada spesies bunga. Namanya ada setosa, ada versicolor sama virginica. Itu ya. Nah, jadi
Jadi misalnya seorang ekolog gitu atau seorang biologis ketika dia ke hutan, ada bunga tambahan. Jadi dia bingung nih, ini mau klasifikasikan kemana. Nah dari sini, kira-kira variabel apa yang kita bisa ukur untuk memilah klasifikasinya? Ada yang mau bantu jawab dulu? Kira-kira variabel apa kalau lihat dari gambar ini? Ini kan ada bunga nih. Ini kan ada dataset kita, ada bunga pertama, namanya spesies iris, itu. Spesies versicolor. Yang kedua adalah setosa, yang ketiga virginica, genusnya ya. Spesiesnya spesies iris. Nah, jadi ada bunga tambahan. Tapi kan sebelum kita recognize kalau ini masuk ke spesies, kalau genus ini gitu, nah kira-kira apa yang kita bisa lihat perbedaannya? Warnanya Pak mungkin. Warnanya agak kompleks karena ada untuk computer vision. Kalau untuk kita ukur, kira-kira apa? Lebar kelopaknya, Pak. Silakan Mas Cesar. Lebar kelopak. Lebar kelopak, satu. Terima kasih. Bu Novita tadi mau jawab ya? Sama Pak. Sama. Lain? Jumlah kelopaknya, Pak. Jumlah kelopaknya juga bisa. Jadi banyaklah cara untuk kita klasifikasikan ya. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu kelemahan klasifikasi. Jadi kita perlu expert system itu untuk mengklasifikasikannya kira-kira si spesies ini bisa dilabelkan nggak? Dia masuk kelas nggak sama jenis ini? Sama seperti halnya ketika Anda memilih teman gitu ya. Jadi kan ada circle-circle nih. Jadi mungkin ada beberapa orang dia bisa masuk ke circle yang lain. Tapi kan sebelum Anda bisa masuk ke circle tertentu, Anda harus fit dulu dengan kondisinya ya. Misalnya karena Anda suka pergi sama-sama, atau Anda punya interest yang sama, entah pekerjaan tuh, atau pendapatan, atau gaya hidup dan lain-lainnya. Itu kan salah satu jenis klasifikasi. Jadi itu adalah cara mudahnya untuk mempelajari klasifikasi gitu. Ya, saya lanjut dulu ya. Di sini nanti ini ada beberapa paket yang bisa Anda gunakan. Di running aja. Ini ya tadi yang labelnya ya. Misalnya di sini ada 4 variabel. Nah, ada sepal length, ada sepal width, petal length sama petal width. Coba kita Google gitu, maksud variabelnya apa. Ini ya, ini yang nanti diukur sama para ekologi gitu. Bagaimana lebarnya si petal ini, berapa banyak lengthnya gitu, jaraknya. Ada juga ukuran kedalamannya atau width-nya gitu, si sepal sama si petal gitu. Saya kurang tahu nih petalnya untuk apa, sama sepal untuk apa. Tapi itulah salah satu aspek untuk klasifikasi. Jadi dia mengukur nih, nanti perbedaan jaraknya berapa, gitu ya. Karena mungkin secara morfologi ya, di bunga atau hewan yang tadi bilang cat and dog, dan kita bisa klasifikasinya berdasarkan morfologinya. Gitu. Jadi ini adalah beberapa variabelnya untuk beberapa jenis klasifikasi. Nah, di sini ada sepal length, sepal width, petal length sama petal width. Dan labelkan spesiesnya adalah setosa. Gitu ya. Diruningkan iris, summary iris, tadi ngegeplotnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Balance kelasnya harus seimbang gitu ya. Misalnya di sini ada 50 setosa, ada 50 versicolor, sama 50 virginica. Itu yang kita inginkan. Jadi nanti ketika nanti ada gunakan 200 setosa, nilainya cuma 50, berarti kan dia nggak balance. Jadi asumsi yang dasar diklasifikasikan adalah balance kelas, atau kelas balance-nya seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat ini berarti udah balance ya kelasnya. Kita cleaningkan dulu datanya. Sama. Nah, yang pertama di sini Anda bisa gunakan regresi dulu. Nah, misalnya kita ingin lihat dua hubungan variabelnya ya, antara si petal width sama petal length-nya. Bisa di running nih. Regresi antara petal width sama petal length gitu. Kita bisa bikin plotnya. Nah, kalau seperti ini berarti dia ada hubungannya yang mungkin nggak terlalu besar gitu. Hubungan dua arah antara sepal width sama sepal length-nya. Gitu ya. Nah, ini adalah garis regresinya. Mungkin agak sukar gitu untuk memisahkan kelasnya secara regresi ya. Itu contoh-contohnya tinggal di running.
Ini beberapa contohnya untuk memisahkan regresi. Berarti kalau kita gunakan dua regresi variabel, setiap paling sama setiap width, ini juga akan agak sukar tuh. Ketika saya melabelkan di sini ada 3 bunga, setosa, versicolor, sama virginica. Berarti garis ketiga agak nggak tepat tuh, dan seterusnya. Nanti Anda bisa coba kira-kira gimana regresi berganda yang tepat. Kurang lebih ini ya yang tepat ya. Berarti kita bisa memisahkan versicolor. Begitu. Itu contoh gampang untuk regresi berganda. Ini tinggal di running. Nah, ini ada nilai outputnya sebesar apa. Ini ada logistik. Nanti Anda bisa coba. Saya skip dulu. Saya pindah ke SVM. Nah, ini untuk sesi ini ya. Sesi ini saya jelaskan dasar SVM dulu. Saya runningkan dulu ya SVM ini. Baru saya jelaskan teorinya. Di sini masih gunakan SVM, data iris. Dirunningkan dulu. Nah, jadi kalau SVM, support vector machine ya, secara teori atau secara konseptual dan praktikalnya, ini akan lebih menguntungkan Anda untuk menggunakan kelas gitu. Kenapa? Karena salah satu advantage-nya adalah dia bisa menjelaskan sedetail ini setiap kelasnya gitu dibandingkan teknik-teknik lain. Makanya beberapa paper kalau Anda cari banyak banget yang membahas tentang klasifikasi SVM untuk memilih misalnya kredit fraud detection atau beberapa data lainnya. Jadi misalnya kalau SVM dia bisa memisahkan gini kelasnya atau hyperplane-nya seperti apa gitu. Jadi nanti Anda bisa gunakan SVM. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, ini namanya matrix conclusion. Nah, di sini kan dia perfect nih untuk dia memprediksikan gitu. Misalnya 100% dia memisahkan setosa gitu. Dia 100% memisahkan antara versicolor. Tapi dia ada sekitar 7% kesalahannya gitu. Untuk memisahkan, dia nggak bisa bedakan versicolor sama virginica. Nah, itu adalah contoh mudahnya untuk klasifikasi di SVM. Saya pindah ke teorinya dulu. Ada pertanyaan dulu enggak? Ada ya. Sektor kok. Tambahan untuk klasifikasi, ini saya jelaskan satu metode aja, namanya SVM, support vector machine itu. Ini apa maksudnya? Nah, jadi nanti Anda akan ada namanya beberapa konseptual itu. Ada namanya supervised sama supervised learning gitu. Tujuan klasifikasi untuk apa? Jadi ada beberapa logistik regression classifier dan bagaimana menguji akurasinya. Nah, jadi di sini ketika Anda mungkin baca beberapa paper ya di data science itu ada 2 kata kunci. Supervised sama unsupervised. Nah, supervised learning refers to the process of building of a machine learning model that is based on the labeled training data. Nah, kita perlu label untuk supervised. Dan unsupervised learning kita nggak perlu label, gitu ya. Contohnya apa kira-kira kalau supervised? Regresi masuk supervised apa unsupervised? Kira-kira regresi masuk supervised apa unsupervised? Izin jawab Mas, supervised. Karena ada label datanya. Ya, regresi masuk ke supervised ya. Cluster masuk ke mana? Cluster masuk ke mana? Supervised apa unsupervised? Unsupervised. Makasih Mbak Novita. Cluster masuk ke unsupervised ya, karena dia tidak perlu Y. Kita hanya lihat hubungan antara X-nya aja. Ini contoh-contohnya. Nanti kalau Anda ingin gunakan beberapa metode ini di tesis ya, silakan. Nah, misalnya kalau cluster ada PCA, ada K-means gitu. Klasifikasi banyak banget, ada SVM, ada logistik dan kawan-kawannya. Regresi, tadi saya udah ajarkan regresi berganda gitu. Cabangnya ada SVR atau support vector machine. Nah, ini nanti akan Anda lihat tadi ya. Tadi kan udah saya jelaskan untuk scatter plotnya ya. Nah, nanti kalau Anda predikkan garis linearnya ke data aktualnya gitu.
Nah, jadi kalau seperti ini kan dia underfitting, dia nggak fit. Tapi yang kita ekspektasikan adalah mungkin seperti ini. Tuh, karena dia cukup lah untuk membuat pattern data aktual sama data predictnya gitu. Kalau seperti ini just right. Kalau seperti ini dia overfitting itu. Nah, klasifikasi tujuannya untuk apa? Ini ada saya sebutkan bahwa kita ingin menyelesaikan masalahnya. Solve the problem of identifying the category to which a new data belong points gitu. Nah, kita misalnya ada dua kelas nih, A sama B. Kita ingin memisahkan kelasnya gitu. Kira-kira bagaimana pemisahan hyperplane-nya? Garis ini di dalam beberapa paper disebutkan hyperplane gitu, atau persata ataupun margin. Itu ya. Jadi di sini ada kata kunci kedua adalah a good classification systems makes it easy to find and retrieve data gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan ini untuk memisahkan kelas-kelas yang berbeda. Itu tujuannya untuk klasifikasi. Nah, ini perbedaan antara linear sama logistik ya. Jadi kalau linear regression, nah dia bentuknya adalah seperti ini gitu. Kan dia bentuknya linear. Nah, kalau logistic regression, karena dia bernilai antara 0 sampai 1, dia fungsinya adalah fungsi sigmoid. Nah, ini kan dalam bentuk S nih. Ini namanya sigmoid gitu. Jadi itu ada perbedaan dasar antara linear dan juga logistik gitu ya. Linear regresi, saya ulangi lagi ya. Linear regresi Y-nya itu bernilai apa? Dari berapa sampai berapa? Gimana, Mas? Continuous tadi sampai tak terhingga gitu. Nah, continuous ya. Saya ulangi lagi. Nanti kalau ada soal keluar gitu, nilainya dari mana? Nilainya continue dari nilai minus positif, dari nilai positif sampai minus positif negatif itu. Infinity. Positif infinity sampai negatif infinity. Jadi itu ada nilainya untuk nilai regresi Y-nya. Kalau logistik, nah dia bernilainya kategorik. Bisa 01, bisa 1, 2, 3, atau bisa kelas-kelas lainnya. Itu bedanya. Ini skip aja. Nah, kita lanjut ke SVM. Jadi, tujuan SVM adalah kita ingin bikin hyperplane. Misalnya nih, ada dua kelas, X sama Y. How would you classify this data? Itu. Jadi kita ingin memperlebar nih kelasnya. Itu ya. Jadi kita bisa membuat di sini garis hyperplane gitu. Nah, jadi di sini ada dua tambahan garis. Gitu ya. Ini ada garis regresi kita. Ini adalah garis regresi. Nah, dari sini yang garis putus-putus ini namanya hyperplane. Tujuannya adalah untuk memisahkan kelas itu. Nah, jadi ketika dia sudah dekat dengan garis ini, nah berarti dia pemisah antara kelas 1, kelas 0 sama kelas 1 nih. Jadi garis-garis titik-titik ini. Nah, tujuannya adalah untuk memisahkan atau hyperplane-nya seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi SVM ini populer semenjak 1995 sampai 1998. Tujuannya untuk menggunakan beberapa penerapan di industri. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini banyak yang terlibat di riset-riset industri, melakukan klasifikasi mesin atau yang lain-lainnya gitu. Nah, SVM dia bisa digunakan gitu, familiar di sana. Yang kedua, di sini bisa kontrol tentang kompleksitinya. Ketika dia datanya kompleks, ketika dia ada overfitting, nah SVM ini bisa digunakan gitu untuk penerapannya. Jadi ini ada beberapa keunggulan ketika Anda gunakannya untuk tesis gitu, SVM. Nah, ini tujuannya. Ini ada kata kunci tadi saya bilang. Kita ingin memaksimumkan marginnya, linear classifier ini. Ini adalah garis linear kita kan ya. Jadi ini ada data kelasnya, kelas 1 dan kelas 2. Jadi ketika dia ada dua kelas ini, kita ingin memisahkan nih. Jadi kalau dia ada teman baru nih, masuk nggak nih ke circle kita gitu. Nah, jadi be like Vidi Aldiano gitu. Jadi bisa masuk kelas yang mana-mana aja. Itu contoh di klasifikasi. Jadi ini tujuannya adalah memisahkan dua kelas antara A sama B. Gitu ya. Nah, jadi Anda bisa gunakan seperti ini atau seperti ini. Nah, kira-kira mana nih? Nah, kita bisa trial dan error tuh. Jadi dari satu gambar, ini bisa nggak ya dipisahkan? Yang kedua, ini bisa nggak ya dipisahkan? Yang ketiga, kita bisa coba-coba. Beberapa gunakan optimasi ya. Nanti Anda misalnya yang pertama error, salah kelasnya nih. Yang kedua mungkin overfitting gitu. Nah, jadi ini ada beberapa mungkin agak tricky ketika kita memisahkan kelasnya di SVM. Gitu kurang lebihnya ya. Nah,
bagaimana mengkontrol SVM agar bisa memberikan akurasi yang tinggi? Beda sama regresi berganda ya. Di sini rumusnya bukan lagi dalam bentuk matriks. Kata kuncinya adalah vektor. Support vektor machine. Nah, makanya di sini kalau di label matematik ya, kita balik lagi ke zaman-zaman SMA. Semoga masih ingat. Nah, kalau dia huruf tebal, dia adalah bentuk vektor gitu. Jadi makanya dia berbentuk vektor perhitungannya. Nah, di sini biasanya ya yang digunakan untuk memisahkan kelasnya, misalnya 2 nih, antara 1 sama 0. Nah, kita bisa menggunakan beberapa kriteria itu. Misalnya ada threshold-nya, misalnya theta-nya berapa, apakah dia lebih dari 0, nanti dia masuk kelas 1 tuh. Kalau kurang dari 0, biasanya masuk kelas 0 atau kelas 2 atau kelas-kelas yang lainnya. Nah, kita bisa gunakan namanya kernel di regresi sektor vector machine itu. Atau SVR ataupun SVM. Nah, sama seperti ini untuk memisahkannya gitu. Kira-kira mana nih hyperplane-nya yang cocok untuk memisahkan 2 kelas antara X dan juga X2 atau X square lainnya. Kita bisa memisahkan, separasikan. Gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita gunakan kernelnya? Ada 3. Ada linear kernel, Gaussian kernel, sama sigmoid kernel. Tapi saya nggak ekspektasi Anda untuk gunakan ini. Caranya nanti Anda bisa berubah di sini. Nih. Di sini saya sudah kasih codingnya ya. Nah, jadi di sini digunakan contoh yang di sebelah kanan ini digunakan polinomial. Tuh, tadi kan di slide ada tulisan tuh, linear, sigmoid, sama radial basis. Nah, nanti Anda bisa ganti di sini. Diganti aja, ini saya ada kasih hashtag nih. Polinomial nanti Anda ganti linear itu. Ada ganti sigmoid, ada ganti radial basis. Nah, biasanya setiap nilai kernel ini dia akan memberikan nilai akurasi yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau Anda ingat di sini kan mungkin kalau dibikin akurasi kan sekitar 97% ya. Bisa jadi Anda coba coba kernel yang lain. Bisa jadi dia 100% gitu. Atau bisa jadi malah lebih rendah. Nah, jadi tantangan di SVM ini adalah memilih kira-kira kernel mana yang tepat untuk Anda gunakan untuk memilah hyperplane-nya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu penerapannya ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, yang silakan. Nggak, Pak, cuma boleh mau ini doang, Pak, lihat praktek langsungnya, Pak. Kalau pas tadi ngerubah kernelnya, Pak, boleh dipersetujuin langsung nggak, Pak? Kalau di yang lain gitu, kadang Pak. beberapa komputer, Mas Cesar ya, kadang dia agak lamban, Mas. Ntar ya, saya coba ya. Diganti aja. Tinggal diganti aja nih. Misal sigmoid. Kadang dia lamban gitu. Kan dia mengulang. Ya bisa. Ceknya. Nih. Coba kita bandingkan tadi ya. Di atas ini kan 50, 0, 0. 050, 0, 0743. Lihat di bawah. Nah, akurasinya malah turun kan? 4910, 0419, 0743. Nah, berarti yang bagus yang mana? Kernelnya. Kernel, ini saya gunakan kernel apa nih? Polinomial ya, sama satu lagi adalah radial basis. Berarti yang bagus berarti polinomial kan daripada radial basis. Oh, sigmoid, salah. Tadi saya gunakan pertama polinomial, yang kedua adalah sigmoid. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi ini bisa digunakan sebenarnya untuk tesis. Misalnya nanti ada data klasifikasi nasabah nih, kira-kira dia kredit macet apa tidak. Itu bisa digunakan. Begitu kurang lebih. Saya kasih tunjuk paper saya ya. Islamic Finance. Ini contoh terakhir untuk aplikasinya. Nah, ini ada judulnya. Indonesian's Islamic Moral Incentive in Credit Card Debt Repayment. Tuh. Jadi gunakan beberapa teknik di klasifikasi. Nah, ini ada datanya. Nah, misalnya di sini ada datanya adalah, saya ada Y. Y-nya ini adalah kategori moral. Nah, moral ini apa? Moral ini bisa disampaikan ketika, gitu ya, misalnya dikirimlah si placebo SMS ke nasabah gitu, dalam bentuk hadis. Jadi misalnya ini hadisnya,
Misalnya apa namanya? Intinya bayarlah dengan cepat gitu. Jadi kita bikin threshold nih, ketika dia bayar dengan tepat, kita bisa klasifikasikan bahwa dia taat nasabahnya. Gitu ya. Nah, itu sebagai Y-nya. Nah, di sini ada variabelnya, ada umur, ada amount repaid, ada credit limit, ada income, minimum payment, status muslim, ada outstanding gitu, dan juga treatment. Nah, kira-kira saya ingin memisahkan kelasnya. Kira-kira dia masuk ke kategori moral apa tidak? Gitu. Nah, jadi bisa gunakan beberapa teknik klasifikasi. Nah, pada intinya ya, saya gunakan SVM enggak? Sebentar. Sepertinya menggunakan. Akurasi. Oh, saya gunakan enggak SVM di sini. Nah, jadi nanti Anda bisa gunakan beberapa metode di klasifikasi ya. Nanti memilah tuh. Misalnya dari berapa banyak klasifikasi, berapa banyak variabel yang penting. Nah, misalnya di sini ada beberapa variabel yang penting, dan bagaimana akurasi balance-nya gitu. Nah, ini dibandingkan. Biasanya ya, kalau untuk paper klasifikasi, jarang digunakan satu. Biasanya dia digunakan 3 atau 4, karena dia membandingkan dua hal. Membandingkan akurasi, dan dia membandingkan berapa banyak variabel yang penting gitu. Nah, beda ya, kalau di regresi berganda, ya kadang dia kalau untuk di-compare dengan regresi berganda dengan Bayesian aja gitu. Jadi jarang digunakan apple to apple dengan metode lain. Tapi klasifikasi, karena ada konstruknya sama, ya kalau di slide tadi ada KNN, ada random forest, ada lain-lainnya gitu. Nah, biasanya dibandingkan dengan banyak hal untuk bandingkan akurasinya gitu. Tapi spesial untuk hari ini kita hanya belajar sampai SVM. Jadi yang mungkin kalau Anda ingin mengkomparkan dalam bentuk kernelnya aja itu udah cukup. Gitu ya. Ini ada 4 kernel. Linear, polinomial, sumut, sama radial basis. Jadi nanti Anda bisa gunakan data lain, data klasifikasi, Anda ganti kernelnya gitu. Kira-kira bagaimana namanya akurasinya. Kurang lebihnya begitu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita ada waktu 10 menit untuk kuis. Nah, panik. Nggak panik, kuisnya gampang, cuma pilihan ganda. Area. Sebentar saya buka slide-nya. Silakan buka di kolom chat. Saya udah share link-nya. Pakai nama asli ya. Tujuh. Kita ada berapa sih di sini? Kita ada 29. Oh, berarti ada yang nggak datang. Ini baru 18. 11 lagi. 20. 21. 22. 23. 24.
Ngantuk ya Mas Desira? Iya, saya juga ngantuk kan. Belum tidur dari jam 2 bahkan. 25. 4 lagi ya. Udahkah? Saya hitung sampai 10 ya. 1, 10. Oke, saya mulai. Oh, 27. Bentar, 2 lagi lah. Sian. Nilainya kosong loh kalau nggak datang. 27. 2 lagi gimana nih? Wah, kabur fix ini. Saya mulai ya. Selamat mengerjakan. Tiga menit lagi ya. Wah, seru nih. Sementara Mbak Nabila nih yang tinggi nilainya. Ayo lain yuk. Ini Enggar yang mana nih? Ada 2 Enggar kan di sini? Oh, cuma 1 deh, sorry. Saya kira 2. Yuk Mas Enggar yuk. Ini yang bawah nyusul nih. Oke, 2 menit lagi. Wah, banyak yang diam-diam menyusul nih.
Ayo Mbak Catherine, saya tunggu. Satu soal lagi belum jawab tuh. Kiranya udah. Mau nanya Pak, punya saya hilang nggak ya Pak? Tadi saya coba login. Siapa tuh yang hilang? Cesar, nggak tahu hilang nggak? Masih ada nggak pas saya di quiz Pak? Soalnya saya coba klik tadi login. Ada kok. Udah selesai kok Mas Cesar. Tinggal Mbak Catherine, satu pertanyaan lagi. Mbak Catherine sama Mas Rehan. Oke, selamat ya yang sudah dengan baik menyelesaikan ini. Siapa ini? Wih, pertama Mas Deva, yang kedua Mbak Catherine, yang ketiga Mbak Sania. Lalu kita berikan tepuk tangan. Kita lihat mana yang salah. Hubungan dua arah. Timbal balik. 11 orang yang salah. Wah, terkecoh ya 19 orang. Analisis regresi adalah salah satu analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan dua arah antar dua variabel. Masih banyak yang keliru. Ini udah banyak yang benar. Oke. 22 benar, 16 benar. Masih banyak salah ya gambar-gambarnya ya. Wah, cuma 2 yang benar nih. Siapa yang benar ini? Ngerti Kolnier. Wah, benar Mbak Wirdatul benar jawab. Satu lagi. Oke, enggak apa-apa. Sekarang baru latihan. Oke, gitu dulu. Ada pertanyaan kah? Untuk klaster besok dikumpulkan enggak apa-apa ya. Gitu. Kalau mau untuk lihat ulangannya, videonya ada di YouTube. Kalau mau ikut pelatihannya setiap hari Kamis jam 4.30 dengan link yang sama. Gitu ya. Ada pertanyaan kah? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mas Raffi. Untuk pelatihan ini dengan kelas yang sama ya, Pak? Ini bukan pelatihan praktikum. Praktikumnya itu untuk kelas S1 sebenarnya ya. Sebenarnya ini nggak boleh untuk S2, tapi mungkin dalam beberapa dari Anda mungkin perlu ya. Saya nggak maksakan. Kalau Anda merasa diri Anda perlu, silakan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Gitu. Oh, iya nggak, Pak. Baik, Pak. Terima